Iman sejati kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Simon Petrus menjawab dan berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," yang tertulis dalam Injil Matius pasal 16 ayat 16. Mahatma Gandhi, seorang pemikir terkenal dari India, mengatakan kepada beberapa pengkhotbah Barat, "Saya menerima Kristusmu, bukan kekristenanmu." Suatu kali, beliau diminta untuk berbicara kepada kelompok multi etnis dan agama, dan beliau menanggapinya dengan membuka Injil suci dan melanjutkan dengan membaca khotbah Tuhan Yesus di bukit. Beliau juga menyatakan bahwa beliau selalu membacanya. Mahatma Gandhi dan para pemimpin bangsa non-Kristen lainnya, pemikir besar, filsuf dan ilmuwan sepanjang zaman, mengenal Tuhan Yesus melalui ajaran ilahi dan moralnya serta melalui reputasinya yang murni dan suci. Mereka menganggap dia hanya sebagai seorang nabi besar dan seorang reformis sosial yang luar biasa. Namun, dengan asumsi-asumsi seperti itu, beberapa orang yang berpura-pura pada zaman dahulu dan masa kini mengubah Injil keselamatan menjadi Injil sosial. Dengan berbuat demikian, mereka terjerumus ke dalam kesesatan dan tersesat dari jalan yang benar. Mereka berpura-pura menjadi orang Kristen untuk menyebarkan ajaran buruk mereka. Akan tetapi, kekristenan mereka adalah palsu dan Yesus telah menjauhkan dirinya dari mereka yang telah Dia katakan, "Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, hari penghakiman, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan nama-Mu, mengusir setan-setan di dalam nama-Mu, dan melakukan banyak keajaiban dalam nama-Mu?" Dan kemudian aku akan menyatakan kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku. Hai kamu yang melakukan pelanggaran hukum." Silahkan dibaca dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22-23. Tuhan Yesus juga memperingatkan kita terhadap para penyesat dan orang-orang yang tersesat, dengan mengatakan, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Silahkan dibaca dalam Injil Matius pasal 7 ayat 15-16. Demikian pula mengenai hal ini, Rasul Paulus menulis kepada umat beriman di Galatia, dengan mengatakan, "Tetapi ada beberapa orang yang menyusahkan kamu dan ingin memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami, atau seorang malaikat dari surga, memberitakan kepada kamu suatu Injil lain selain Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, sebagaimana telah kami katakan sebelumnya. Maka sekarang aku berkata lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu Injil lain selain yang telah kamu terima, terkutuklah dia." Bisa dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 1 ayat 7-9. Ya, Tuhan Yesus meninggikan umat manusia ke standar yang tinggi dengan memberkati mereka yang miskin dalam roh, yang murni hatinya, yang rendah hati dan orang-orang saleh. Dia juga membenci dosa dan mengutuknya, namun mengasihi orang berdosa dan memanggilnya untuk bertobat. Namun, Dia tidak hanya mengutuk dosa perzinahan, misalnya, tetapi juga mencela mata jahat dan nafsu, yang merupakan akar dari dosa ini dan asal-usulnya, dengan mengatakan, "Kamu telah mendengar jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jika mata kananmu menyesatkanmu, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih menguntungkan bagimu jika salah satu anggota tubuhmu binasa, daripada seluruh tubuhmu dibuang ke neraka." Bisa dibaca dalam Injil Matius pasal 5 ayat 27-29. Tuhan Yesus menetapkan aturan emas tentang bagaimana seseorang harus memperlakukan saudaranya, dengan mengatakan, "Karena itu, apapun yang kamu ingin orang lakukan kepadamu, lakukan juga terhadap mereka, karena ini adalah hukum dan kitab para nabi." Baca dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12. Jelas sekali, Tuhan Yesus hidup di bumi menurut ajaran ilahinya dengan cara yang belum pernah dilihat dunia ini. Dunia tidak akan pernah lagi menyaksikan tokoh sejarah atau bahkan makhluk legendaris yang memiliki sifat-sifat menakjubkan dan sifat-sifat mulia Tuhan Yesus Kristus. Ya, Dia juga menjadikan dirinya sebagai teladan sejati bagi umat manusia melalui perjalanannya yang murni dan karakter mulia, yang melaluinya Dia menegaskan kemungkinan untuk menerapkan perintah-perintah ilahi dan ajaran-ajaran surgawinya,
yang bila diperhatikan, akan menuntun manusia menuju kesempurnaan Injili. Sebab hukum Tuhan Yesus bukanlah hukum fantastik yang tidak bisa dipatuhi, dan itu bukanlah beban berat yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Sebaliknya, beban Tuhan ringan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk meneladaninya dengan bersabda, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Baca dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28-30.